Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Sidik dalam pembelajaran dari rumah. Meskipun dari rumah kita harus tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tentunya tetap belajar. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bersama-sama berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita masuk ke tema 2, subtema 4. Nah, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 1 dan 2. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang sebuah cerita tentang kelinci kesayangan Dayu. Kemudian bagaimana cara merawat kelinci. Nah, kemudian kita juga akan mengenal yang namanya pecahan. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tugas yang ada di dalam keluarga. Nah, mari kita langsung ke materi pertama kita, yaitu kelinci kesayangan Dayu dan bagaimana cara merawat kelinci berikut ini. Kelinci kesayangan Dayu. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor. Terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih. 2 anak kelinci berwarna putih dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Nah, dari bacaan ini kita bisa mengetahui bagaimana cara menyayangi hewan adik-adik. Yang pertama, jika hewan itu bisa dipelihara, kita harus menyiapkan kandangnya, menyiapkan tempat tinggalnya, lalu membersihkannya dengan rutin, memberinya makan dan minum, membersihkan badan dari hewan yang kita pelihara itu. Misalnya di sini kelinci atau kucing. Kalau kalian pelihara anjing, harus dimandikan supaya tetap bersih adik-adik, sehingga hewan peliharaan kalian itu bisa tumbuh sehat. Cara merawat kelinci. Siti dan Lani senang sekali bermain di rumah Dayu. Mereka senang bermain dengan kelinci peliharaan Dayu. Teman-teman Dayu ingin tahu cara merawat kelinci. Memelihara kelinci cukup mudah untuk dilakukan. Di sini ada beberapa cara untuk memelihara kelinci adik-adik. Yuk kita baca bagaimana caranya. Yang pertama, memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya kelinci yang harus kita pelihara ini adik-adik, yang bisa kita pelihara itu berumur sekitar 2 bulan. Yang kedua, siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. Kandang kelinci itu sebaiknya dibuat sesuai dengan ukuran badan kelinci. Bahan untuk kandangnya sebaiknya itu terbuat dari kayu adik-adik. Lalu kandangnya diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Jaga kandang agar tidak lembab atau basah adik-adik. Lalu sediakan air minum dalam wadah. Ganti air minum kelinci setiap hari. Beri makan dan minum kelincinya secara rutin adik-adik. Mandikan kelinci jika badannya kotor sekali.
dan pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Ini adalah cara merawat kelinci adik-adik. Jadi kita harus merawat hewan, menyayangi hewan yang ada di sekitar kita. Apalagi hewan-hewan yang kita pelihara. Kita harus menyiapkan kandangnya, lalu membersihkan kandangnya, memberi makan, memberi minum, memandikan. Kita harus tahu cara merawat hewan peliharaan kita dengan baik dan Oke, itu tadi materi pertama kita tentang kelinci kesayangan Dayu dan bagaimana cara merawat kelinci yang baik dan benar. Mari kita langsung lanjut ke materi kedua kita, yaitu mengenal pecahan berikut ini. Kita akan belajar mengenal pecahan. Pecahan didapat dari benda yang dibagi sama besar. Pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang menunjukkan bagian yang dipilih. Pembilang kita tulis di bagian atas. Sedangkan penyebut menunjukkan banyak semua bagian. Penyebut kita tulis di bagian bawah. Nah, sekarang kamu sudah paham bukan? Kita juga bisa mengenal pecahan dari benda loh. Pecahan yang akan kita pelajari adalah 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 3/4. Pilih satu persatu ya. Satu per dua. Mari kita potong pizza utuh ini menjadi 2 potongan sama besar. Satu bagian pizza ini berperan sebagai pembilang. 1. Jadi, pembilangnya adalah 1. 2 potong pizza ini berperan sebagai penyebut. 1, 2. Jadi, penyebutnya adalah 2. Maka 1 dari 2 potong pizza ini bernilai 1/2 atau 1/2. 1/2 bisa juga disebut setengah. Satu per 3. Mari kita potong pizza utuh ini menjadi 3 potongan sama besar. Satu bagian pizza ini berperan sebagai pembilang. 1. Jadi, pembilangnya adalah 1. 3 potong pizza ini berperan sebagai penyebut. 1, 2, 3. Jadi, penyebutnya adalah 3. Maka 1 dari 3 potong pizza ini bernilai 1/3 atau 1/3. 1/4. Mari kita potong pizza utuh ini menjadi 4 potongan sama besar. 1 bagian pizza ini berperan sebagai pembilang. 1. Jadi, pembilangnya adalah 1. 4 potong pizza ini berperan sebagai penyebut. 1, 2, 3, 4. Jadi, penyebutnya adalah 4.
pizza ini bernilai 1/4 atau 1/4. 2/3. Mari kita potong pizza utuh ini menjadi 3 potongan sama besar. Dua bagian pizza ini berperan sebagai pembilang. 1, 2. Jadi pembilangnya adalah 2. 3 potong pizza ini berperan sebagai penyebut. 1, 2, 3. Jadi penyebutnya adalah 3. Maka 2 dari 3 potong pizza ini bernilai 2/3. 3/4. Mari kita potong pizza utuh ini menjadi 4 potongan sama besar. 3 bagian pizza ini berperan sebagai pembilang. 1, 2, 3. Jadi pembilangnya adalah 3. 4 potong pizza ini berperan sebagai penyebut. 1, 2, 3, 4. Jadi penyebutnya adalah 4. Maka 3 dari 4 potong pizza ini bernilai 3/4. Cobalah menuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. Nah, di sini Kak Citra punya kotak-kotak ya. Kita mau tuliskan nih. Pecahan biasanya bentuknya seperti apa, adik-adik? Yang pertama, bagian yang berwarna biru. Nah, yang berwarna biru ada berapa kotak, adik-adik? Nah, yang berwarna biru itu ada 2. Maka kita tulis nih pembilangnya. Yang paling atas 2. Dari berapa bagian yang sama besar? Nah, kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti penyebutnya adalah 5. 2 bagian dari 5 bagian yang sama besar. Soal yang kedua adalah bagian yang berwarna putih. Nah, bagian yang berwarna putih ini kalau dinyatakan dalam pecahan berapa? Bagian yang berwarna putih itu ada 3. Berarti kita tulis dulu di pembilangnya 3. Dari berapa bagian yang sama besar? Dari keseluruhannya ini berarti ada 5. Jadi pecahannya adalah 3/5. Nah, Kak Cinta masih punya lagi nih adik-adik ya, masih punya garis lagi juga. Di sini bagian yang berwarna merah. Nah, yang berwarna merah ada berapa adik-adik? Ya, ada 3. Ya, kita tulis 3 di sini pada pembilangnya. Dari berapa banyak bagian yang sama besar? Ya, dari 5. Maka pecahannya adalah 3/5. Lalu bagian yang berwarna putih. Bagian yang berwarna putih bisa dinyatakan dalam pecahan? Ya, bagian yang berwarna putih ada 2. Dari keseluruhan bagian yang ada, ya ada 5. Berarti pecahannya 2/5. Oke, terakhir kita akan mempelajari tugas yang ada di dalam keluarga. Silahkan disimak cerita berikut ini karena nanti akan ada latihan soal tentang tugas dalam anggota keluarga. Mari kita simak berikut ini. Kegiatan Dayu dan keluarga Dayu. Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan. Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan. Ibu bertugas membeli makanan kelinci. Setiap hari Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci.
Setiap hari Minggu, Dayu dan Ayah membersihkan kandang kelinci. Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci. Setiap anggota keluarga Dayu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan. Bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Tugas yang diberikan dapat berupa kegiatan memelihara hewan peliharaan atau lainnya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang peran dan tugas dari masing-masing anggota keluarga. Dalam bacaan ini, anggota keluarga Dayu memiliki tugas masing-masing dalam memelihara hewan peliharaannya, yaitu kelinci adik-adik. Contohnya ibunya tadi tugasnya adalah membelikan makanan untuk kelinci. Lalu si Dayu ini tugasnya memberi makan dan memberi minum. Berikutnya tugas sang ayah membersihkan kandang kelinci, mengganti alas jerami, mencuci kandangnya. Dayu juga mendapat tugas lagi, yaitu mencuci tempat makan dan minum. Nah, adik-adik, dalam keluarga kalian bisa berbagi tugas dengan ayah, ibu, kakak, adik untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang ada di rumah kalian. Karena kalau pekerjaan itu dilakukan bersama-sama, yang pastinya akan terasa lebih ringan. Pasti akan cepat selesainya adik-adik. Jadi kalian perlu bekerja sama. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Sebelum Pak Sidik akhiri, nanti anak-anak silahkan mengerjakan soal yang ada di link di bawah video ini. Sekian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.